Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama kami panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kami kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya selaku moderator. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 1 membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama itu Satria Anggara, yang kedua Sonia Anggraini, yang ketiga Nuraisyah Gultom, yang keempat Nugra Febriana, yang kelima Ralia Sabillah. Baiklah, saya akan mulai presentasi pada kali ini. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Sonia. Kepada Sonia, saya persilahkan. Pancasila sebagai sistem etika. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu perbedaan antara nilai, moral, etika, etiket, dan norma. Yang kedua yaitu etika sebagai filsafat moral. Yang ketiga, teori-teori etika. Yang keempat, konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Pancasila memegang peran penting dalam membentuk pola pikir bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan menganggap acuh dan sepele akan kehadiran Pancasila diharapkan dapat ditinggalkan, karena Pancasila wajib diamalkan oleh warga negara Indonesia. Alasan lain karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Pembentukan etika bukan hal yang susah dan gampang untuk dilakukan, karena etika berasal dari tingkah laku, perkataan, perbuatan, serta hati nurani kita masing-masing. Kita bahas yang pertama yaitu perbedaan antara nilai, moral, etika, etiket, dan norma. A. Pengertian nilai. Pengertian nilai menurut para ahli yaitu, menurut Anthony Giddens, nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Menurut Horton dan Hahn, definisi nilai adalah suatu gagasan mengenai apakah suatu tindakan itu penting ataukah tidak penting. Menurut Suharjono Swekanto, pengertian nilai menurut Suharjono adalah konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap buruk. Nilai baik selalu menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial, sedangkan nilai yang buruk akan memberikan dampak yang berarti seperti halnya dampak yang terjadi pada konflik. Menurut Suharjono, pengertian nilai menurutnya adalah konsep yang ada dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap buruk. Nilai baik selalu menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial, sedangkan nilai yang buruk akan memberikan dampak yang berarti seperti halnya dampak yang terjadi pada konflik. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu 1. Suatu keyakinan, 2. Berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Baiklah, saya akan mulai
pemateri yang kedua kepada rekan saya, Satria, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk poin yang pertama yang saya bahas, pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral dan etika lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Pengertian moralitas adalah pedoman yang memiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, etika dapat disebut juga sebagai filsafat. Moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersonalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma tertentu. Poin kedua yang akan saya bahas, pengertian etika dan etiket. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Suseno 1987. Sedangkan etika termasuk cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, etika umum, membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip untuk dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Suseno 1987. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika individual, membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. 4 perbedaan antara etika dan etiket yaitu secara umum sebagai berikut. Etika adalah niat. Apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, etika adalah nurani atau batiniah. Bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Yang ketiga, etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nugra. Kepada Nugra, saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami mengenai pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Namun, masih ada segelintir orang yang masih melanggar norma-norma dalam masyarakat. Itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma terdiri dari beberapa macam, antara lain yaitu yang pertama ada norma agama, ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Yang kedua ada norma kesopanan, berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada norma kesusilaan, ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Dan yang terakhir, ada norma hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dan dimengerti serta dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan internal batiniah yaitu bagi manusia. Nilai juga dapat bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek yang maknanya yaitu dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok lain, dan bersifat objektif jika nilai tersebut telah melekat pada sesuatu yang terlepas dari arti penilaian manusia. Norma merupakan wujud konkret dari nilai yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Terdapat berbagai macam norma. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia, dan moral dan etika ini sangat erat hubungannya. Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas, maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral, maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jika dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, dalam etika, seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jika dibandingkan dengan moral. Selanjutnya yaitu mengenai etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai filsafat moral yaitu, di sini saya akan membahas mengenai pengertiannya. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Etika adalah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik. Teori-teori etika. Yang pertama ada teori konsekuensialis.
yaitu kelompok teori yang konsekuensialis yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yang kedua, ada teori non-konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum dan standar moral. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai teori-teori etika. Yang pertama yaitu etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersonalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemampuan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar. Yang kedua yaitu etika teleologi, yang mana pandangan etika teologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contohnya, sederhana kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Etika teologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Yang kedua yaitu utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Yang ketiga yaitu etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasar pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakteristik karakter yang bermoral itu seperti apa. Lalu yang keempat yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup
dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rara. Kepada Rara, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terakhir dari materi kami, yaitu konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti keputusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran kehidupan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian krisis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya itu kesimpulan dari presentasi kami. Pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, harus diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita, seperti yang tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Belajar filsafat sangat penting karena dalam filsafat, khususnya filsafat etika, kita dapat menemukan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan secara seorang individu dalam kehidupannya sebagai bagian dari masyarakat
dari makhluk Tuhan. Selanjutnya, yaitu saran dari presentasi kami. Indonesia sebagai masyarakat yang warganya menganut ideologi Pancasila sudah seharusnya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan pijakan serta nilai-nilai Pancasila senantiasa harus diamalkan dalam setiap kehidupan bermasyarakatnya, berbangsa dan bernegara, agar tercipta persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Etika, norma, nilai, dan moral harus senantiasa diterapkan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud perilaku yang sesuai dengan adat, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.